Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saleh dan saleha, bertemu kembali dengan Bu Guru di pembelajaran tematik. Kali ini masih di tema 2, subtema 4, muatan pelajaran SBDP. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah kreasi lukisan origami seperti yang terdapat pada buku kalian di halaman 133. Nah, apa yang dibutuhkan? Alat dan bahannya antara lain gunting, kertas origami warna-warni, kertas buku. Jika kalian tidak memiliki origami, bisa menggunakan kertas dari buku ya, Nak ya. Kemudian kertas HVS. Kemudian tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, tumbuhan ini nanti akan kita gunakan untuk menghias dasar sungainya ya, Nak ya. Nah, terakhir yang belum Guru sebut tadi adalah krayon. Kemudian yang terakhir alat dan bahannya adalah lem. Nah, Bu Guru di sini menggunakan lem fox ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke langkah pertama. Kita akan buat ikannya dulu. Nah, pertama ambil kertas origami, lipat menjadi persegi panjang. Kemudian sudut bertemu sudut, lalu disetrika, seret. Kita buka, akan muncul garis di bagian tengah. Kemudian kita lipat kembali bagian sisi pinggir, atas dan bawah ke garis tengahnya ya, Nak ya, dipertemukan. Ingat harus lurus, tidak boleh miring kanan dan kirinya. Oke, kalau sudah seperti biasa disetrika supaya lurus. Kemudian dilipat menjadi bentuk segi empat atau kotak ya. Nah, setelah muncul garis, dilipat kembali ke bagian garis tengahnya, sisi kanan dan kirinya. Dilakukan hal yang sama. Jangan lupa untuk disetrika lagi, seret. Nah, supaya halus ya, Nak ya, supaya lurus garisnya. Kalau sudah, kita buka satu sisinya. Nah, kalian bisa lihat, kita buka ke bagian samping. Nah, lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Kalau sudah, kita tekan, tutup, diluruskan ya, Nak ya, kertasnya. Jangan sampai miring. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kurang lurus, diluruskan kembali supaya simetris garisnya, bentuknya ya, Nak ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Dibuka sisi kanan dan kirinya, membentuk segitiga ke samping. Sama sisi sebelahnya juga seperti tadi. Hati-hati jangan sampai robek ya, Nak ya. Nah, harus lurus. Kalau sudah, tutup kembali. Nah, jadinya seperti ini, harus seimbang sisi-sisinya ya, Nak ya, sama lurusnya. Nah, sekarang kita bentuk menjadi bentuk apa, siapa tahu? Iya, menjadi bentuk kincir angin. Nah, tinggal kita buka sisi atas dan bawahnya, dia akan membentuk kincir angin. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, sekarang kita lipat bentuk ikannya. Nah, dikembalikan sisi yang dilipat tadi ya, Nak ya, diluruskan. Bagian bawahnya dia arahnya ke bawah, membentuk sudut bawah ya. Nah, kemudian kalian lipat bagian sisi yang kanan ke bagian tengah. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama, dilipat ke tengah, kalian balik bagian ujungnya, kemudian dia akan membentuk seperti ekor ikannya ya. Selanjutnya kita buat kepala ikannya. Lipat membentuk segitiga, kanan dan kirinya dilipat menyerong atau miring menyudut ya, Nak ya, membentuk segitiga bagian ujungnya. Nah, jadilah bentuk ikan seperti ini. Paham tuh? Oke, sekarang yang kedua. Kalau kalian tidak memiliki origami, kalian bisa gunakan kertas yang ada di rumah. Misalkan ada kertas buku, kalian bentuk menjadi segi empat dan kalian gunting sisanya ya, supaya simetris segi empatnya. Nah, lipat dengan seperti tadi kita membuat ikan dengan kertas origami.
ya, membentuk persegi panjang, sudut bertemu sudut, kemudian disetrika sampai muncul garis tengah, kemudian lipat sisi pinggir kiri dan kanannya ke garis tengah sampai lurus ya nak ya. Kalau sudah, lipat kembali membentuk segi 4. Nah, sampai muncul garis, kita lipat kembali sisi kanan dan kirinya ke bagian tengah, pas di garisnya ya nak ya. Lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Kalau sudah, kita buka satu sisi pelan-pelan. Nah, kita lipat membentuk segitiga ke samping ya nak ya. Pelan-pelan. Kemudian sisi berikutnya sama. Nah, kalau sudah membentuk seperti ini tinggal dirapikan ya. Sama sisi sebelahnya juga lipat hal yang sama seperti bagian atasnya ya. Guru yakin kalian sudah mulai mengerti dan paham ya nak ya, dan bisa melakukan. Lakukan dengan pelan-pelan dan harus sabar ya. Sabar itu tidak menangis. Sabar itu tidak marah-marah. Sabar itu apalagi nak? Tidak mengeluh ya, harus berusaha sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini kita bentuk lagi menjadi kincir angin. Nah, dilipat bentuk kincir angin, kemudian kita bentuk lagi menjadi bentuk ikannya. Nah, perhatikan, kita lipat kembali, satukan bagian yang bawah ya, yang bawah meruncing itu untuk ekornya. Nah, lihat nah, hati-hati, lipat bagian samping ke garis tengah. Kembalikan sisi segitiga yang kecilnya membentuk ekor ikannya ya. Lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Lipat balik. Nah, jadi ekor ikannya, kemudian kepalanya meruncing membentuk segitiga. Nah, sudah jadi deh. Seperti inilah hasilnya ikan dengan kertas buku ya nak ya. Nah, selanjutnya kita warnai ikannya. Kalian boleh ambil warna sesuka hati kalian ya nak ya. Bu Guru kali ini mewarnai ikannya seperti ikan Nemo. Nah, warnanya bergaris-garis warna-warni. Masih ingat siapa yang pernah lihat ikan Nemo? Nah, setelah itu ambil warna yang lain yang kalian sukai selain ini warna coklat yang Bu Guru pakai ya nak ya. Selanjutnya, setelah itu ekor ikannya harus terlihat ya. Nah, ini Bu Guru ambil warna kuning, di antara garis-garis coklat tadi Bu Guru beri warna kuning. Hati-hati, warnai dengan rata dan pekat ya nak ya, supaya terlihat bagus hasilnya. Nah, mulai mirip seperti ikan Nemo tidak? Iya. Nah, kalau sudah diwarnai seperti ini, selanjutnya adalah kalian menyiapkan kertasnya ya. Nah, ini harus sampai rata dulu. Oke, sekarang siapkan kertas HVS-nya. Tumbuhan yang sudah kalian ambil di sekitar rumah kalian tadi, kalian beri lem tempel di bagian bawah ya, ini sebagai dasar sungainya ya nak ya. Kalau kalian punya tumbuhannya besar-besar, daunnya yang besar misalkan, boleh kalian gunting menyerupai seperti tumbuhan laut ya nak ya. Nah, terus susun menyerupai tumbuhan di dasar sungai. Bu Guru yakin di antara kalian pernah melihat ya nak ya. Nah, susun supaya bagus ya, hati-hati dalam menempelkannya. Lemnya jangan terlalu banyak ya nak ya, harus tepat memberikannya supaya tidak mubazir ya. Terus lakukan sampai sisi bawahnya atau bagian bawahnya ini terhiasi dengan tumbuhan menyerupai tumbuhan dasar sungai ya. Ingat, kalian berusaha sendiri ya nak ya, kerjakan mandiri, hati-hati dan bersabar ya. Kalau bagian sisi yang belum kena lem, kalian tambahkan ya lemnya sedikit-sedikit
Jangan sampai lemnya berlebih karena hasilnya kurang bagus nantinya. Dia mudah lepas malah ya, Nak ya. Oke, nah bagi kalian yang tidak ada tumbuhan misalnya di sekitar rumahnya, boleh kok kalian buat dengan krayon ya. Tapi usahakan dulu kalian cari ya di sekitar rumah tumbuhan supaya bisa menempelkan seperti ini. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai menempelkan bagian bawahnya, sekarang kita lem ikannya ya. Nah, memberi lemnya di bagian yang bawah ya, Nak ya. Nah, setelah itu kita tempelkan. Nah, jadi deh ikan pertama yang sudah ditempelkan. Nah, yang kedua nih ikan Nemo nih, ukurannya lebih besar. Nah, kalian simpan di mana saja, boleh sembarang ya, Nak ya. Kalian rekatkan dengan lem, ditekan-tekan. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Kemudian boleh kalian beri gelembung-gelembung airnya ya, dengan krayon menyerupai gelembung udara yang ada di dalam air. Silakan kalian hias dengan krayon. Boleh gambar batu karang yang berwarna-warni atau bebatuan yang ada di dasar sungai ya. Nah, kalian beri warnanya dengan pekat ya supaya menyerupai aslinya. Hati-hati tidak keluar garis ya. Terus lakukan sampai menyerupai benda aslinya. Nah, ini ceritanya batu karang guru buat ya, Nak ya. Atau batu kali atau batu sungai. Nah, apa bedanya kali dan sungai? Iya, guru yakin kalian sudah tahu ya. Nah, ini hampir jadi ya, Nak ya. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kalau sudah jadi, kalian foto, kirimkan ke Bu Guru. Guru ingin kalian pegang ini ya, foto bersama kalian dan kirimkan ke Bu Guru. Fahim tuh? Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami tutorial dari membuat kreasi lukisan origami. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.